Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Di video kali ini kita akan membahas tentang Muhammad dari awal sampai akhir. Sebelum masuk ke topik pembahasan, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan share ke teman-teman Anda agar video ini membawa manfaat buat orang banyak. Muhammad mim ha mim dal. Muhammad mim. Mim Muhammad mada camariyah Jibril diri. Adapun ha Muhammad madi tubaniyah Mikail rupa. Mim Muhammad mani tambuniyah Israfil nama. Dal Muhammad manikam uriyah Israel kelakuan. 1. Cahaya merah unsurnya api, darah malaikatnya Jibril. Tubaniyah cahaya putih, unsurnya air mani, malaikatnya Mikail. Tambuniyah cahaya hijau, unsurnya angin, napas, malaikatnya Israfil. Uriyah cahaya hitam, unsurnya tanah, daging, malaikatnya Israel. Inilah asal Allah, yaitu sesuatu yang diketahui, sesuatu masalah yang harus kita ketahui sebelum ada sesuatu. Tuhan belum bernama Allah. Sebelum aras dan kursi, belum ada langit dan bumi, serta surga dan neraka. Semuanya belum jadi, belum dijadikan. Pada waktu itu Tuhan masih bernama Nurjat. Kemudian Nuktah mengaku dirinya Tuhan. Tetapi siapa hambanya setelah itu Nuktah, di mana dirinya kun dinamai lagi Nurjat Allah. Kemudian Nurjat Allah dinamai dirinya Nur Muhammad. Adam dan Muhammad belum ada, Allah pun belum ada, belum nyata. Yang ada hanya Nurjat, yaitu Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad berkata, Allahu Akbar. Kata Nurjat, jika engkau Tuhan, kenapa engkau tidak telah melihatku, tidak melihatku? Kata Muhammad, jika engkau Tuhan, mengapa engkau tidak melihatku? Kata Nurjat, kalau engkau melihatku, serahkan penglihatanmu padaku, kemudian melihatlah
Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad berkata, engkaulah Tuhanku. Nurjat berkata, tiada Tuhan selain aku. Hai Nur Muhammad, engkau itu dari Nurjatku. Berdirilah engkau. Kemudian berdirilah Nur Muhammad. Tidak berbeda dengan Allah. Kemudian gaiblah Allah ke dalam Nur Muhammad. Kata Allah, hai Muhammad, dirimu itu aku yang nyata. Firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, saksiku adalah diriku, tiada Tuhan selain aku. Maka sujudlah Nur Muhammad 5.000 tahun. Kemudian lahir ke dunia dinamai Adam. Kun ada, hakikatnya Allah pun kita, adapun kita Muhammad pun kita. Karena sekalian itu nama juga. Yang mempunyai nama tidak mempunyai huruf dan tidak mempunyai suara apa-apa. Inilah ilmu orang sufi. Katanya, lihatlah pada diriku, rupaku yang nyata ini. Maka terasalah kepada orang yang mempunyai kenyataan nalarnya dirinya adalah batin ini, yaitu dapat melihat zat. Dan diri yang ada inilah bukan lainnya dengan hakikatnya yang percaya yakin, sebab melihat dirinya yang ada ini adalah diri yang baharu, karena yang baharu itulah menyatakan yang qadim. Demikianlah kenyataan yang ada. Sabda Nabi SAW, siapa yang melihat rupa itulah wujud yang sebenarnya. Kita adalah rupa Muhammad. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya sesungguhnya aku menjadikan engkau khalifah di bumi ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya hadapkan dirimu dimanapun kamu berada kepada zat Allah. Keterangan di mana kamu menghadap, di situ ada zat Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakan Muhammad, sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya selain aku, dan sembahlah aku, zatku serta diriku olehmu. Salat untuk mengingat aku, zatku. Keterangan barang siapa yang menyembah nama Allah tapi tidak mengetahui yang punya nama, maka batil atau batal perkataannya dan sia-sia pekerjaannya itu. Pekerjaannya menjadi sia-sia belaka karena tidak mengenal akan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keterangan ini bukan mengenal hanya nama saja yang sangat penting, yang punya nama. Artinya Allah dan Jahir Allah, dan barang siapa tidak mengenal Allah di dunia, ia tidak mengenal pula di akhirat. Jadi tersesat jalan, dia tersesat yang amat jauh. Kejadian Nur Muhammad, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, khalaqtuka li ajlika, aku telah jadikan engkau karenaku, dan aku jadikan alam karenamu. Pertama kali sesuatu yang Allah jadikan sebelum ia menjadikan sesuatu yang lain, yaitu Allah menjadikan nur Nabi engkau
dari nur terbit daripada zat, nur bekas daripada zatku, bekas nur zat Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian menjahirkan Nur Muhammad di alam yang gaib, kemudian Nur Muhammad diturunkan lagi di alam sir rahasia, kemudian Nur Muhammad diturunkan lagi di alam ilmu pengetahuan, kemudian diturunkan lagi di alam nur. Nur alam artinya cahaya dunia berupa Nur Muhammad diturunkan ke alam dunia seperti burung, hanya sendirinya tiada yang lain. Kemudian Nur Muhammad mengenal suatu kalimat hajatullah, inilah syahadat Nur Muhammad, la ilaha illallah. Setelah mengetahui kalimat di atas, maka Nur Muhammad berkata kepada semua pohon, apapun bentuk pohon dan batu-batu langit dan bumi, berjanji akan tunduk pada saat itulah zat wajibal wujud berkata bahwa Nur Muhammad itu aku jadikan daripada takdir nur zatku. Kemudian zat wajibal wujud menyambut kalimat Muhammad Rasulullah, inilah syahadat zat Allah. Kemudian Allah berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, engkau ku jadikan dari takdir zatku, semesta alam ini aku jadikan nur hakmu. Kemudian Nur Muhammad berkata, ya Allah, engkau yang pertama daripadaku. Sesudah itu Nur Muhammad bermunajat kepada zat Allah dan berzikir namanya dan berselawat awal namanya. Kemudian Nur Muhammad berkata, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali zat Allah. Muhammad wujud Allah, artinya Muhammad itu wujudnya Allah. Tiada yang wajib disembah yang sebenar-benarnya kecuali Allah. Ya Tuhanku, aku ini daripada cahaya nurmu jua. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali zat Allah. Aku mohon ampun. Muhammad berkata, ya Tuhanku, engkau jadikan diriku daripada zatmu yang engkau kehendaki. Kata zat Allah, ketahuilah bahwa aku jadikan zatku menjadi nyawamu, aku jadikan sifatku menjadi tubuhmu, aku jadikan af'alku menjadi kelakuanmu, aku jadikan asaku menjadi ilmumu. Zat Allah berkata lagi kepada Nur Muhammad, ya Muhammad, asalku jadikan dirimu daripada zatku, dan asalnya ku jadikan umatku daripada hakmu, umatmu daripada hakku. Artinya aku ini daripada Allah dan segala orang mukmin daripada ku jua. Zat Allah berkata lagi, Muhammad, aku berwasiat berpesan kepadamu bahwa engkau jadikan nyawamu ruh kepada umatmu dan ilmumu menjadi iman pada umatmu dan kelakuanmu menjadi hati pada hambamu. Apabila engkau memuliakan dirimu, maka wajiblah umatmu memuliakan dirimu. Apabila aku menghendaki dirimu mengenal aku, wajibkan umatmu mengenal aku jua. Jadi wajiblah umatmu mengenal atas diriku, wajiblah umatmu
sekalian alam semesta ini mengenal zatku. Zat Allah berkata kepada Nur Muhammad, ya Muhammad, aku wajibkan umatmu mengenal asal kejadian dirinya, dan aku wajibkan umatmu mengenal agamaku, yakni agama Islam. Sudahlah itu Zat menerangkan kepada Nur Muhammad, ya Muhammad, apabila engkau teteskan air nuktah untuk menjadikan malaikat yang 4, yaitu Jibril, Israfil, Ijrail, Mikail, bila engkau menitikkan yang pertama Nur Mada, kedua Nur Madi, ketiga Nur Mani, keempat Nur Manikam, dan apabila engkau berkata ya kun Jibril, maka jadilah Jibril, dan apabila berkata ya kun jadilah Mikail, ya kun Israfil, Ijrail. Kemudian Zat Allah berkata kepada Nur Muhammad, ya Muhammad, bila engkau perintahkan pada malaikat Jibril menjadi nazarmu, maka nazarnya bumi. Ya Muhammad, bila engkau memerintahkan pada Mikail, nazarnya yaitu air, nasarnya. Bila Israfil, nasarnya angin. Bila Ijrail, nasarnya api. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, engkau perintahkan Jibril mengambil tanah di alam akbar untuk membuat lempengan Adam, dan engkau perintahkan Mikail mengambil air di dalam mulas untuk membuat lempengan Adam, dan engkau perintahkan Israfil di alam Ijati, dan engkau perintahkan Ijrail untuk mengambil api di alam arwah. Zat Allah berkata kepada Nur Muhammad, atu gaibkan dirimu dengan kehendakku, kemudian gaiblah Muhammad ke alam sir, belum ada isinya, kemudian dijadikan jasad Adam di dunia ini dengan hidup sendirinya, menunduk tiada makhluk lain. Lalu dinamai dunia ini alam jisim bertunduk, alam insan, alam misal, dan alam ruh, dan terhimpunlah namanya kepada alam Adam dinamai dunia tubuh nasar Adam. Adapun Zat Allah itu di dalam kandungan insan kamil yang mukmin, yang sampai hakikatnya kepada Allah dan sampai pengenalannya kepada Allah, karena Allah juga yang berahasia esa, yang mukmin. Adapun jasad itu dan tauhid itu mengesahkan Allah, ma'rifat itu mengenal orang-orang yang mengenal itu bersifat. Maka jadilah Islam itulah Allah, Islam itu pun Allah, dan ma'rifat dan tauhid itu Allah, yang sekalian itu pun Allah. Tidak kenal Allah kecuali Allah yang mengenalkan. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku juga jelaskan, aku kenal Tuhannya dengan pengenalannya. Juga jika kita mengenal Allah, jangan mencium hanya karena di dalam Al-Quran yang berbunyi bahwasanya kita harus bisa menyatakan bahwa diri kita seperti di bawah ini, tiada yang hidup, tiada yang mati, tiada yang tahu, tiada yang berkata-kata, tiada yang mendengar, tiada yang melihat, tiada yang berkehendak. Matikan dirimu sebelum kamu mati, karena orang yang lemah dihukumkan mati, seperti sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa mengenal dirinya maka ia mengenal akan Tuhannya yang hidup tiada mati. Inilah hakikatnya, karena pengenalan kita
dan kenalkan dengan pengenalannya. Hanya dialah mengenal dirinya sendiri. Adapun kita ini seperti bayang-bayang Allah, dan bayang-bayang tiada lain daripada zat Allah, karena tiada bergerak bayang-bayang itu kalau tidak bergerak yang punya bayang-bayang. Kita ini menghampirkan paham adapun sifat hayat itu seperti isyarat al-ikhlas disertai yang artinya hayat hidup Allah Ta'ala, tidak seperti nyawa Allah itu hanya tidak mati karena hidupnya tidak beserta nyawa. Bako, adapun hayat semua makhluk adalah idopi, bersandar, ia akan mati karena hidupnya beserta nyawa. Kudrat, kuasa Allah yang mengenal dalam wujud dan ilmu. Iradat, berkehendak, Allah menentukan panjang dan pendek dan sembarang daripada kehendaknya. Allah berkehendak menghapus apa-apa yang ada yang dikehendakinya dengan sesuatu yang telah ada yang ia kerjakan. Masalah ruh, sesungguhnya ruh nyawa tidak binasa, yang binasa sekalian alam, karena nyawa ruh lebih dahulu wujudnya daripada sekalian alam. Oleh sebab itu hadis mengatakan barang siapa mengenal dirinya niscaya ia mengenal Tuhannya, karena sebenarnya diri itu nyawa atau ruh kita. Nyawa ruh terkenal nyawa, maka tidaklah mengenal akan Tuhannya. Kalau kita tidak mengenal ruh, maka kita tidak akan pernah mengenal Tuhan. Aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Pikirkanlah baik-baik, jangan ragu lagi, jangan engkau punya perkenalan wujud pun tiada, ia beserta yang punya pengenalan ada wujudnya. Jadi hendaklah kita mengenal dengan sebenar-benarnya pengenalan kepada Nur Muhammad dan zat Allah semata-mata, yaitu zat mutlak. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir.